Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Shift C Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif yang terdiri dari Adinda Nur Fatia, Anissa Nurrohma, Anissa Hurbania, dan Naziha. Kami di sini akan mereview mengenai praktikum titrasi nitrimetri. So, enjoy this video guys! Pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih titrasi nitrimetri ini. Nah, penetapan kadar zat dengan jalan titrasi yang menggunakan natrium nitrit sebagai titran itu disebut dengan titrasi nitrimetri, di mana biasanya titrasi nitrimetri ini digunakan untuk senyawa-senyawa organik, khususnya persenyawaan amina primer yang berdasarkan reaksi pembentukan garam diazonium dengan asam nitrit di bawah suhu 15 derajat Celcius. Mengapa sih harus pada suhu 15 derajat Celcius atau di bawah 15 derajat Celcius? Karena apabila suhunya lebih tinggi dari 15 derajat Celcius akan mengakibatkan garam diazonium terurai menjadi fenol dan nitrogen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada titrasi nitrimetri ini menggunakan natrium nitrit sebagai peniter dalam suasana asam, nantinya akan berubah menjadi asam nitrit atau HNO2 dan akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi. Nah, pada praktikum kali ini menggunakan sampel paracetamol. Nah, nantinya itu akan membentuk garam diazonium. Salah satu kelebihan dari titrasi nitrimetri atau titrasi diazotasi ini yang pertama itu sangat mudah dilakukan dan juga sangat sederhana. Dan juga titrasi ini sangat berguna untuk menetapkan kadar dari senyawa-senyawa antibiotik golongan sulfonamid dan juga senyawa-senyawa anestetika lokal golongan asam amina benzoat. Nah, dalam melakukan titrasi nitrimetri atau diazotasi ini dapat diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu suhu. Pada saat melakukan titrasi diazotasi atau nitrimetri ini harus berada antara 5 sampai 15 derajat Celcius. Walaupun garam diazonium sebenarnya terbentuk pada suhu yang lebih rendah yaitu 0 sampai 5 derajat Celcius. Nah, pada temperatur 5 sampai 15 derajat Celcius ini digunakan KBR sebagai stabilisator. Nah, titrasi ini tidak dapat dilakukan pada suhu tinggi dikarenakan hal yang pertama yaitu HNO2 yang terbentuk akan menguap pada suhu yang tinggi. Yang kedua, garam diazonium yang terbentuk akan terurai dengan fenol. Pada saat melakukan titrasi nitrimetri, terdapat hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama ada suhu. Nah, suhu ini harus berada di antara 5-15 derajat Celcius pada saat melakukan titrasi nitrimetri. Walaupun sebenarnya pembentukan garam diazonium ini berlangsung pada suhu yang lebih rendah yaitu 0-5 derajat Celcius. Nah, yang kedua, ada keasaman. Titrasi nitrimetri harus berlangsung pada pH kurang lebih 2. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengubah NaNO2 menjadi HNO2 dan pembentukan garam diazonium. Lalu yang terakhir yaitu kecepatan reaksi. Reaksi diazotasi ini berlangsung lambat sekali, sehingga agar reaksi sempurna, maka titrasi harus dilakukan secara perlahan-lahan dengan pengocokan yang kuat. Untuk menentukan titik akhir titrasi dari titrasi nitrimetri ini dapat digunakan dua macam indikator, yaitu yang pertama indikator dalam. Indikator dalam ini digunakan dengan cara memasukkan indikator tersebut ke dalam larutan yang akan dititrasi. Contohnya yaitu tropeolin dan methylene blue. Terus yang kedua itu ada indikator luar. Nah, indikator luar ini adalah indikator yang tidak dipakai dengan cara memasukkan ke dalam larutan yang dititrasi, akan tetapi hanya digunakan dengan menggunakan larutan yang akan diperiksa pada indikator ini pada saat titik akhir titrasi hampir dicapai. Contohnya yaitu pasta kanji iodida. Pada percobaan titrasi nitrimetri kali ini dimanfaatkan untuk menentukan kadar paracetamol dalam sampel. Pada praktikum ini diperoleh konsentrasi volume pembakuan NaNO2 sebesar 0,30 N dan persen kadar sebesar 90,2%. Pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Hal yang perlu diperhatikan pada reaksi diazotasi ini,
yaitu suhu. Titrasi nitrimetri sebaiknya dilakukan pada suhu rendah, lebih kecil dari 15 derajat Celcius. Karena asam nitrit yang terbentuk dari reaksi natrium nitrit dengan asam menjadi tidak stabil dan mudah terurai. Dan garam diazonium yang terbentuk pada hasil titrasi juga tidak stabil. Reaksi ini tidak stabil dalam suhu kamar karena garam diazonium yang terbentuk mudah terdegradasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.